warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim salawatullah alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah majelis taklim adzakir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah menunaikan daripada salat Isya berjamaah, dilanjutkan dengan salat sunat tarawih. Mudah-mudahan amaliyah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selaya kita berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita tidak henti-hentinya untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan. Karena orang-orang yang bersyukur sangat sedikit. Ya, jadi kita berupaya untuk tetap bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan. Rasa syukur kita bisa rasakan ketika nikmat itu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pentingnya sehat ketika kita melihat saudara kita yang sedang berbaring di rumah sakit. Maka itulah karunia yang harus kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah ketaatan karena Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan, fi ashril awakhir, di tanggal 10 terakhir daripada di bulan suci Ramadan ini. Salawat alaihi wasallam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umat baginda Rasul. Mudah-mudahan istiqomah dalam manhaj dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa yang kita jalankan adalah sebagai wasilah kita menuju daripada sifat orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang takwa inilah modal utama. Ya, modal utama kita menghadap hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan membawa iman dan takwa, itu modal kita. Ya, maka tak henti-hentinya ya, kita selalu mengingatkan tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, dan juga usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Itu selalu diingatkan. Jadi pesan takwa itu selalu ya, dipesankan kepada kita sebagai kaum muslimin untuk senantiasa meningkatkan takwa. Takwa dalam artian ittiba awamirillah wa ijtinab nawahihi. Jadi menjauhkan melaksanakan daripada perintah Allah dan menjauhkan daripada larangannya. Ya, jadi takwa itu banyak sekali untuk bisa mencapai cara-cara untuk mencapai takwa itu. Salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ya. Ketika di situ Allah gambarkan tentang fungsi Al-Qur'an. Ya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran ya, yang kita ketahui Al-Quran turunnya di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian sambungkan dalam ayat selanjutnya, hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Jadi di dalam surah Al-Baqarah ini sudah jelas bagaimana sifat orang-orang muttaqin itu, orang-orang yang bertakwa. Di samping kita melaksanakan ibadah shaum sebagai wasilah menuju takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya akan hari akhirat,
dia mendirikan sholat. Jadi orang-orang muttaqin tidak hanya dia percaya saja terhadap Allah Subhanahu wa taala, beriman saja tidak, tetapi iman dibarengi dengan amal saleh. Iman dengan dibarengi dengan ilmu pengetahuan yang ada. Maka ada 3 kategori: iman, ilmu, dan amal. Jadi landasi dengan keimanan, kemudian ditopang dengan keilmuan dan dilaksanakan dalam perbuatan. Ya, kita tahu bagaimana untuk dapat masalah ibadah, baik ibadah mahdhah atau ilmu mahdhah. Ya, dengan dasari dengan ilmu yang ada. Salat tarawih, perihal tentang iktikaf fi asril awakhir, itu juga kita harus pahami bersama tentang kegiatan ataupun ibadah yang disunahkan di 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Di samping orang-orang muttaqin itu melaksanakan ibadah salat, ibadah zakat, dan dia percaya dengan ghaibiyat, ya, dan itu merupakan ruang lingkup daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang misalnya ada seorang muslim dia tidak percaya dengan yaumul akhirah, maka diragukan tentang keimanannya. Ya, al jannatu haq wan naru haq wal akhiratu haq. Jadi semuanya benar. Alam dunia ini hanya sementara saja dan penuh dengan kewarna-warniannya. Mata'ul ghurur wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka wajar saja. Ya, warna-warninya begitu banyak. Ada orang jahat, ada orang yang zalim, ada orang yang benar, ada orang yang bersih hatinya. Macam-macam. Itulah kehidupan dunia. Mata'ul ghurur, yang melenakan. Ya. Baik, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, di samping sifat orang-orang muttaqin yang digambarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 1-5, itu juga percaya terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitabnya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka nyambung di bulan Ramadan inilah Al-Qur'an diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinat, keterangan-keterangan, wal furqan, dan pembeda antara hak dan yang batil. Mana kelompok orang-orang yang masuk neraka, mana kelompok orang-orang yang masuk surga. Wa ashabul jannah humul faizun, dan pastinya orang-orang yang merindukan surga adalah orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang muhsinin, yang berbuat baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian orang-orang yang bertakwa pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi nengok ya ayat Al-Qur'an yang ada di dinding kita ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu benar adanya. Ada di surah At-Talaq itu. Ya, nanti bisa ditadaburi di surah At-Talaq. Ini menjadi pengingat kita, ketika kita bertakwa pasti Allah akan menjamin segala sesuatu. Ya, hatta pun takwa dalam ruang lingkup pribadi, ya, sampai pun ke ruang lingkup masyarakat secara luas. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ardh. Dalam surah Al-A'raf ayat 96. Ya. Seandainya suatu negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakat, maka akan kami bukakan keberkahan minas sama' wal ardh, dari langit dan bumi. Ya, dicurahkan hujan, akhirnya tumbuh-tumbuhan bertumbuh. Ya, nggak masa-masa pancaklik, panen terus, ya, buah-buahannya ada. Ya. La fatahna 'alaihim barakat minas sama' wal ardh walakin kadzabu. Tapi ada sebagian mereka yang mengingkari dari ayat-ayat kami. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kemudian kami siksa mereka atas sebab apa keingkaran apa yang mereka lakukan. Ini menjadi gambaran kita bersama bahwa
Allah Subhanahu wa taala tidak akan melupakan. Orang yang berbuat baik akan mendapatkan kebaikannya. Berbuat jahat akan mendapatkan keburukannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pasti itu nyata dan akan terbukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kalau bukan di dunia, pasti di akhirat, yaumul hisab. Maka pesan-pesan agama inilah yang menjadi motivasi kita untuk selalu on the track di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita silap, kita lupa, itu suatu hal yang wajar dalam kehidupan manusia. Kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Bahwa sungguh anak manusia memiliki kesalahan dan sebaik-baik penebus untuk kesalahan itu adalah bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menggapai daripada maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Maka gapailah, raihlah daripada ampunan Tuhanmu. Ya kita hanya meminta, ya tanpa modal apa-apa, kita cuma minta. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Mintalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Ya, yang dulu saya jelaskan, bainal adzan wal iqamah la yurad. Doa bainal adzan wal iqamah la yurad. Doa dimunajatkan antara azan dan iqamah tidak akan pernah tertolak. Menurut kita munajatkan fi sulusil lail, di sepertiga malam kita bangun, apalagi fi ashr awakhir kita isi. Ya, kita bangun jam 3 malam, langsung sholat, qiyamul lail, sholat hajat, sholat taubat dan sebagainya. Kita bersimpuh di hadapan Allah di bulan suci Ramadan, insya Allah Allah akan kabulkan daripada permohonan-permohonan kita. Kita banyak hajat, kita banyak kebutuhan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di masalah diterima atau ditolaknya urusan Allah. Kita hanya diperintahkan untuk meminta. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'an falyastajibu li wal yu'minu bil annahum yarshudun. Jadi perintahnya hanya untuk meminta saja kita. Ya. Tinggal menengadahkan tangan kita, ya Rabb. Ya, kata Allah, man yas'aluni, ya, man yad'uni fa astajibu lah. Barang siapa yang memohon kepadaku pasti akan aku kabulkan. Wa man yas'aluni fa utiyahu. Barang siapa meminta kepadaku maka akan aku berikan. Minta apa kamu? Kemudian yang ketiga, wa man yastaghfiruni, barang siapa mohon ampunan kepadaku fa ughfirullah, maka akan aku ampunkan. Maka kita jangan sampai sia-siakan waktu ini. Di bulan suci Ramadan penuh berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pengingat kita untuk memaksimalkan permohonan kita, munajat kita. Apalagi kegiatan i'tikaf itu wasilah untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di masa pandemi ini masih ada sebagian ya tempat-tempat masjid mengadakan i'tikaf. Ya, berdiam diri di masjid, tujuannya untuk bertaqarrub kepada Allah dengan biniyatin makhsusah, dengan niat. Ya, kalau misal berdiam diri saja di masjid tapi tanpa niat, nggak akan mendapatkan pahala i'tikaf. Maka mungkin ya bilahdatin, walaupun sebentar, bisa'ah, walaupun sebentar atau 1 jam saja, kalau kita niatkan beriktikaf di masjid maka itu jatuhnya dapat pahala beriktikaf. Rukunnya dijalankan, diniatkan, kemudian ada mu'takifnya, pelakunya, tempatnya di masjid. Kemudian dia sebut ya al-lubsu di situ, dia berdiam diri di situ. Berdiam diri tanpa bukan berarti tanpa ada yang dilakukan, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Pak Haji Rama udah merasakan tadi malam kali ya. Jadi semalaman enggak apa-apa ke masjid, masuk di waktu malam, nanti pulang-pulang sebelum asar boleh. Paling minimal 1 jam, paling minimal ya. Atau bimakna sa'ah, bimakna lahdah. Ya, maka diperbolehkan berdoa di situ, berzikir di situ, kita mohon ampun kepada Allah, baca Quran di situ, kita bersimpuh, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka kita niatkan kalau ada waktu, masih ada waktu 9 hari ke depan, kita misalnya habis zuhur kita di masjid, sudah menunggu asar, gitu, ya, menunggu asar masih lama, 3 jam kemudian kita niatkan nawaitul i'tikaf lillahi subhanahu wa ta'ala. Udah dihitung sebagai pahala beriktikaf. Nanti pulang-pulang sebelum berbuka puasa. Sudah. Ataupun melama, ya, sampai sehari 2 hari boleh, silakan. Ya, tinggal melihat kondisi. Dan di luar Ramadan kita juga dianjurkan kita beriktikaf di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi kegiatan yang lain. Ya, seperti meraih daripada Lailatul Qadar, ya. Kemudian dia mengejar daripada malam kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masih ada hari kita bisa memaksimalkan daripada kegiatan Ramadannya ini dengan memohon ridho dan juga curahan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.